Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani, NIM 859873453. Saya Sri Mulyanti Harahap dengan NIM 859874068. Saya Tasya Nabila Marpaung dengan NIM 859873492. Saya Tri Andriani NIM 859873399. Saya Tiara Anissa dengan NIM 859871578. Di sini kami akan melakukan percobaan yaitu mengenai gaya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya listrik statis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah sisir, potongan kertas kecil-kecil, dan juga rambut. Pertama yang harus kita lakukan yaitu sisirlah rambut selama beberapa menit. Kemudian sisir plastik yang sudah kita gunakan tadi kita dekatkan dengan potongan kertas. Dan dapat kita lihat potongan-potongan kertas menempel pada sisir. Kertas tertarik karena sisir jadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Dan terjadilah gaya listrik statis. Yang kedua, gaya magnet. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu potongan kertas, magnet batang, jarum, aluminium, benang, potongan plastik, dan juga seng. Untuk menguji gaya magnet, selanjutnya kami akan mendekatkan batang magnet ke alat dan bahan. Yang pertama, kami dekatkan ke jarum. Dapat dilihat bahwa jarum tertarik oleh magnet. Selanjutnya, batang magnet kami dekatkan ke potongan kertas dan potongan kertas tidak menempel pada magnet. Selanjutnya, batang magnet kami dekatkan ke aluminium dan di sini aluminium tidak lengket ke magnet. Itu artinya tidak adanya gaya magnet yang saling tarik-menarik antara aluminium dengan batang magnet. Selanjutnya batang magnet kami dekatkan ke potongan plastik dan di sini potongan plastik juga tidak lengket ke batang magnet. Kemudian batang magnet ke benang juga tidak ada tarikan gaya magnet atau benang tidak menempel pada magnet. Yang terakhir, batang magnet kita dekatkan ke seng dan di sini dapat kita lihat seng lengket dengan magnet atau artinya adanya gaya magnet antara seng dengan batang magnet yang saling tarik-menarik. Yang ketiga, gaya gesek. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu neraca pegas dan balok kayu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkaitkan neraca pegas dengan balok kayu. Kemudian di sini sebelum neraca pegas menarik balok kayu dapat kita lihat neraca pegas menunjukkan awal mula-mula yaitu angka 0. Kemudian kita tarik balok kayu sampai bergerak. Nah, dapat kita lihat saat balok kayu bergerak, neraca pegas menunjukkan angka 0,5. Yang keempat, gaya pegas. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini ada beban, karet, tripod sebagai pengganti statif. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengikat karet ke tripod atau statif dan membuat ikatan untuk beban. Kemudian kita gantungkan beban sebesar 50 gram ke karet. Kemudian kita tarik beban ke bawah lalu dilepaskan. Dapat kita amati ketika beban ditarik ke bawah, karet gelang memberikan gaya pemuli yang arahnya ke atas. Gaya ini muncul karena sifat elastisitas karet. Yang kelima, gaya berat. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pengait beban, gelang karet, penggaris, dan tripod sebagai pengganti statif. Langkah pertama yaitu kita ikat karet gelang ke
tripod atau pengganti statif. Kemudian kita kaitan beban dengan gelang karet. Selanjutnya kita ukur panjang mula-mula gelang karet, yaitu di sini menunjukkan 12 cm. Dan setelah itu di sini kita beri beban sebesar 50 gram dan kita ukur panjang karet setelah kita beri beban sebesar 50 gram. Di sini menunjukkan panjang karet yaitu 16 cm. Kemudian kita tambah beban 50 gram sehingga beban menjadi 100 gram dan kita hitung panjang karet setelah kita beri beban 100 gram. Di sini menunjukkan panjang karet menjadi 21 cm. Dan kita tambah beban 50 gram lagi, maka berat menjadi 150 gram. Setelah itu kita ukur kembali panjang karet setelah kita beri beban 150 gram. Di sini menunjukkan panjang karet menjadi 25 cm. Dan kita tambah lagi beban 50 gram sehingga keseluruhan beban menjadi 200 gram. Kemudian kita ukur kembali panjang karet. Di sini menunjukkan panjang karet menjadi 29 cm. Dan terakhir kita beri beban lagi 50 gram sehingga keseluruhan beban menjadi 250 gram dan panjang karet menjadi 34 cm. Yang terakhir perpaduan gaya, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 2 neraca pegas dan balok kayu. Pertama-tama di sini kita hubungkan kedua neraca pegas pada masing-masing ujung balok kayu, lalu kita lihat besar gaya pada masing-masing pegas. Dapat kita amati apabila 2 gaya telah bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan 2 gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena 2 gaya bekerja saling berlawanan arah, sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Dari kegiatan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa setiap gaya memiliki ciri khas. Gaya listrik statis dapat menarik benda ringan, gaya magnet menarik logam tertentu, gaya gesek menahan gerak benda, gaya pegas memberikan gaya pemulih, gaya berat bergantung pada massa, dan perpaduan gaya menentukan resultan gaya.